Halo teman-teman semua, udah 10 hari gue nggak bikin konten sama sekali. Dan alasan dibalik itu adalah dikarenakan di dalam 10 hari ke belakang, gue memutuskan untuk fokus secara total ke dua tanggung jawab terbesar gue, yaitu kuliah dan juga bekerja. Kuliah gue lagi ujian, dan gue pengen tentunya dapat nilai yang bagus. Kerjaan gue di sisi yang lain menuntut gue untuk lebih mencapai target, karena 2-3 minggu ke belakang memang lagi nggak baik-baik aja si kondisi toko gue atau toko yang gue bekerja di situ, karena bukan gue bosnya. Dan teman-teman, di dalam 10 hari ke belakang adalah salah satu 10 hari tersibuk gue, karena gue belajar banyak sekali di tengah kesibukan gue memutuskan untuk membuka segmen baru, yang dimana segmen baru ini akan berfokus kepada cerita gue, pengalaman gue, pelajaran gue yang gue dapat, dan ya gue nggak ngerasa ada salahnya untuk bercerita kepada teman-teman semua. Segmen baru tersebut gue namakan cerita sebelum umur 25 tahun. Di dewasa muda dan menjelang dewasa akhir, pada tahap umur 25 tahun atau bahkan sampai 30 tahun, di dalam rentang 5 tahun 25 sampai 30, orang-orang itu seringkali lebih sulit untuk merubah sifatnya. Kecenderungannya seperti itu. Orang-orang pada fase atau dalam rentang umur 25 tahun sampai umur 30 tahun, itu seringkali mereka lebih menjadi ajak dalam bagaimana mereka bersikap. Mereka kayak udah punya self-own value terhadap diri mereka sendiri. Dan di saat mereka sudah ajak tersebut, sifat-sifat yang melekat bagi mereka sendiri, itu akan sulit untuk diubah. Nah, konten ini gue buat sebagai bentuk pencegahan dan sebagai bentuk catatan agar sifat yang gue bawa di saat gue mencapai keajekan tersebut, gue tidak membawa sifat diri gue yang menyebalkan, yang sangat pain in the ass bagi seseorang, dan akan sangat sangat beruntung bagi gue jika sifat yang gue bawa ke keajekan tersebut adalah sifat yang baik, dan alhamdulillahnya gue akan sangat bersyukur jika sifat tersebut bijaksana gitu. Nah, karena gue masih ada 4 tahun setidaknya untuk mempersiapkan itu semua, itu adalah alasan terbesar kenapa gue buat konten ini gitu. Dan kita langsung mulai ke pelajaran pertama yang gue dapat di dalam kesibukan gue 10 hari ke belakang. Yang pertama, teman-teman, adalah tentang privilege menjadi capek. Gue tahu ya, bahwa di era sekarang, terutama di fase setelah COVID, pekerjaan itu susah banget untuk didapetin. Gak banyak orang yang bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang stabil. Hal ini adalah hal yang paling pertama gue pahamin dan gue pelajari dan gue syukuri setelah gue menjalani 10 hari gue yang super duper hektik itu. Karena di saat lu capek, somehow pikiran lu itu menjadi pikiran yang benar-benar rentan gitu. Rentan terhadap pikiran sedih, rentan terhadap pikiran yang depresi, rentan terhadap pikiran-pikiran yang membuat lu down lah. Bahkan rentan sekali untuk lu bisa bahagia. Seringkali di saat lu capek atau gue capek, gue sering banget untuk lebih bisa ngerasain apa yang terjadi di sekitar gue. Dan gue selalu punya habit yang unik banget, di mana gue selalu nge-wonder atau berpikir apa ya yang sedang dipikirin oleh orang lain. Dan ada satu momen di dalam 10 hari ke belakang itu, di saat gue bener-bener capek, gue bener-bener gak tahu apa yang gue pengen lakuin, gue gak tahu apa yang pengen gue pikirin gitu ya. Bahkan rasain pun gue gak tahu. Ada satu orang ke warung dan dia cuman beli rokok sebatang. Di sisi yang lain gue ngerasa beli rokok satu batang gitu. Tapi dominasi pikiran gue mikirin kenapa ya dia beli rokok satu batang. Tentunya
ada banyak penyebab. Entah dia nggak punya uang, entah dia cuman bener pengen ngerokok aja gitu ya, entah dia cuman bener-bener lagi pengen stop berhenti rokok, sehingga dia cuman beli 1 batang. Tapi yang gue pikirin dari berbagai kemungkinan yang ada adalah dia nggak punya uang untuk beli rokok 2 batang. Karena dia jalan ke warungnya, dia mukanya stres banget, dia mukanya kayak baru mandi, abis mandi gitu ya. Terus di saat dia beli rokok tersebut, dia tuh kayak diem dulu gitu di depan warungnya dan ya udah ngisep rokok aja gitu, kayak lagi nge-refresh gitu. Dan di situ gue kayak ngeliat bahwa what a privilege untuk bisa capek, untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Karena nggak semua orang bisa berada di posisi gue untuk bisa merasakan pendapatan yang stabil, kemandirian dalam mengelola uang, bahkan untuk mengelola uang tersebut gitu. Dan what amazing lesson adalah di saat bos gue bilang bahwa mungkin dia, bos gue, nggak bisa memberikan lebih dari gaji dan bonus. Tapi bos gue ngasih satu hal yang bener-bener bikin gue stun atau ngestan. Dia bilang, gue cuma bisa nawarin 2 hal. Gaji dan bonus dan jaket, serta ruang untuk berkembang. Karena di titik itu, gue paham, kalau lu pengen berkembang nggak mungkin proses yang akan lu jalanin ini tidak melelahkan. Prosesnya pasti melelahkan. Dan untuk bisa berada di titik yang lu pengen, lu harus pertama menjalani prosesnya dulu. Dan prosesnya tuh nggak pendek, prosesnya itu panjang. Bahkan bos gue cerita bahwa dia untuk ngebangun toko jaket tersebut, dia butuh waktu 5 tahun sendiri. Ngepromosiin, ngejualin, dia bahkan nge-live shopping dari jam 2 malam sampai jam 12 siang. Cuman hanya untuk mendapatkan uangnya gitu loh. Dan di sana gue tahu, gue mungkin capek sekarang. Gue mungkin sebel sama kerjaan gue sekarang. Gue mungkin gak suka sama pekerjaan gue sekarang. Cuman di saat lu yakin bahwa apa yang lu lakuin ini dapat menghasilkan sesuatu hal dan membuka kesempatan kepada banyak orang untuk mengembangkan dirinya, I think semua orang pengen untuk merasakan kecapean itu. Kecapean untuk ngebangun, kecapean untuk ngembangin, kecapean untuk hanya bisa berdiri sendiri untuk membuka kesempatan bagi banyak orang untuk berkembang. Pelajaran itu adalah pelajaran pertama kali gue dapat. Di saat lu lagi capek banget dan somehow kayak there is a sign bahwa capek lu itu bakal ngasilin kok gitu. Bahkan kalau kita tarik ya, bahkan kalau gue tarik ke diri gue sendiri, YouTube gue belum ngasilin apa-apa. YouTube gue tidak membuat suatu hal yang bikin gue senang, bikin gue dihargain atau segala macam, enggak. Tapi gue tuh suka ngelakuinnya. Gue suka untuk bisa mengomongkan atau membicarakan apa yang gue pikirin. Gue seneng di saat ada seseorang yang nonton video gue hanya 5 menit aja dari keseluruhan konten gue. Dan gue yakin, meskipun ke depannya YouTube gue ini nggak ada kejelasan apapun, tapi setidaknya gue udah mencoba untuk membangun, mencoba untuk mengembangkan, dan YouTube ini ngebantu gue untuk bisa lebih baik dalam berpikir, dalam berbicara, dalam berempati, dan itu semua gue yakin gak akan sia-sia. Dan jika YouTube gue berhasil, gue sudah cukup yakin untuk membiarkan YouTube gue ini bukan hanya tempat untuk gue berkembang, tapi orang lain juga. Masih belum ada kejelasan tentunya, tapi kalau gue harus lelah, gue harus capek, dan gue dihadapkan oleh 2 pilihan untuk melakukan yang gue cintai atau gue tidak cintai, gue mending capek, lelah, stres, depresi di suatu hal yang gue cintai. Entah itu menghasilkan sesuatu atau tidak,
itu beneficial atau tidak, setidaknya gue udah mencoba dan rasa capek ini adalah pelajaran terbesar yang gue bisa ambil dari proses gue. Gue tahu gue tidak bisa menyenangkan banyak orang, gue tahu gue tidak bisa menarik semua orang, gue tidak bisa menolong semua orang, tapi gue pengen pilihan gue menyenangkan orang-orang terdekat gue. To be tired is a privilege, karena gak semua bisa ada di posisi lu, gak semua orang bisa merasakan pengalaman yang lu punya, dan di sisi dunia yang lain, ada orang yang berharap untuk bisa secapek gua dalam menghasilkan sesuatu. Jadi teman-teman, di saat lu capek, di saat lu ngerasa bahwa it's a dead end, itu bukan berarti rasa capek lu tuh sia-sia gitu. Rasa capek lu itu pasti menghasilkan suatu hal meskipun terlepas dari hasilnya besar atau kecil, tapi setidaknya lu capek terhadap suatu hal yang lu pengen lakuin dan it excite you. Itu bikin lu senang untuk melakukannya. Dan teman-teman semua, itu adalah pelajaran pertama, catatan pertama yang gue ingin ceritakan ke teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nonton. I see you next content. Gue Rangga Susana. Bye.